Di antara damai dan romantisnya kota Jogja, ternyata tetap ada saja sisi gelapnya. Berita klitih kerap muncul di lini masa. Aku sendiri jadi sedikit was-was dengan jalanan kota Jogja. Aku harus mencari tahu tentang masalah ini, setidaknya supaya perjalananku lebih aman. Halo friend, kenalan dulu, aku Reza. BTW aku warlock nih. Aku wong Sleman, biasanya dadi ece-ecenan cah-cah. Kuat-kuat yo wong Sleman. Oh iya, selamat datang di podcast Kampung Halaman. Hey friend, waktu liburan kemarin ada banyak kabar yang kurang mengenakan nih dari kabar-kabar di media sosial tentang Yogyakarta. Yang diisukan marak kembali adanya kelitih. Kayaknya Yogyakarta sudah mulai butuh Spider-Man nih untuk memberantas kelitih. Bukannya Spider-Man perlunya gedung-gedung tinggi ya? Di Jogja mah yang ada baliho-baliho tinggi. Coaks. Awalnya kata klitih itu tidak mengandung arti negatif sama sekali. Nih contoh penggunaannya, misal kita lihat teman kita baru pakai pakaian rapi gitu kan. Nanti kelambenan rapi ki. Arep nglitih golek gawean. Nah, jadi konteksnya ngelitih itu tuh kayak mencari gitu loh. Berarti ngelitih golek gawean lah baru nyari pekerjaan. Nah, kayak gitu. Untuk arti kelitih yang bergeser menjadi negatif itu tuh baru akhir-akhir ini, friend. Kalau diruntut dari sejarahnya, kita bisa tarik ke tahun 80-an. Saat itu tuh udah ada mulai tawuran, ada kriminal jalanan. Nah, para pelajar pada saat itu pada tergabung di geng-geng besar yang ada di Yogyakarta. Ada Kisro, Humoris, ada Joksin. Nah, kalau friend-friend lihat di tembok sekitar Yogyakarta ada vandal dari HRZ, KZR, sama JXZ. Nah, itu tuh geng-geng besar di zamannya. Geng-geng besar tadi itu eksis sampai 2010, 2011, 2012 itu masih lumayan eksis. Nah, tapi setelah 2012 ke atas geng-geng itu tuh udah mulai redup lah. Udah nggak ada yang vandal-vandal lagi, tawuran-tawuran, pakai nama-nama itu udah nggak ada. Tapi para pelajar udah pakai nama-nama sekolahnya sendiri. Kayak geng-geng sekolah gitu. Yang aku tahu sih yang lumayan terkenal kayak Foster, terus Morenza, Stepiro. Nah, geng-geng sekolah yang mulai marak setelah geng-geng besar tadi tuh udah mulai-mulai redup. Nah, di situ mulai tawurannya pakai nama-nama sekolah. Bukan tawuran sih. Kalau di Jogja tuh lebih ngetrennya tuh drop-dropan. Jadi drop-dropan tuh kayak gini, misal sekolah A nyerang ke rivalnya nih, ke sekolah B. Jadi nggak ketemuan di tengah-tengah tapi lebih ke datangin ke sekolahnya terus nyerang. Jadi nggak kayak di daerah Jabodetabek lah yang lebih dominan ke tawuran kayak gitu. Kalau di Jogja tuh lebih ngetrennya drop-dropan. Di 2014, nah itu mulai kata kelitih itu bergeser menjadi negatif. Munculnya geng besar di 2014 namanya RKS. Nah, itu tuh memberikan syarat kepada para pemuda yang mau masuk ke gengnya tuh harus membacok atau apa ya, lebih halusnya tuh memberikan bukti lah bahwa sajamnya ini pernah melukai orang. Pada awalnya lebih nyerangnya ke misal pemuda ini sekolah di A nyerang ke rivalnya sekolah B. Setelah berhasil melukai, sisa jamnya tuh dijadikan bukti untuk masuk ke geng tersebut. Nah, karena mulai redup, geng-gengan sekolah tadi mulai redup juga, akhirnya menyasar ke orang-orang umum, asal aja yang penting si sajamnya ini udah pernah ngelukai orang. Nah, itu sangat genting sekali di 2014 sampai 2016 tuh di Jogja marak sekali adanya kejahatan malam. Nah, di situ mulai nama kelitih tuh mencuat kembali. Yang bikin miris nih, friend, karena Jogja ini disebut sebagai kota pelajar, sedangkan rata-rata para pelaku kelitih merupakan para pemuda asli Jogja yang baru menempuh di tingkat SMP dan SMA. Itu sangat berbanding terbalik kan dari nama Yogyakarta sendiri yang merupakan kota pelajar.
Setelah kita tahu sejarahnya yang dimulai dari tahun 80-an sampai di 2014 2016. Nah, di 2016 ke atas tuh udah mulai agak redup lah. Mulai mencuat lagi di 2018 hingga saat ini. Nah, setelah 2018 sampai saat ini, outfit dari Klitih itu bisa kita kenali. Kalau di 2018 sampai 2019, Klitih tuh rata-rata pakai motor KLX, terus celana jeans kombor, itu pakai helm BMC. Nah, di 2019 sampai saat ini itu tuh udah mulai berubah dari outfit Klitih itu tersebut. Agak lucu sih kita kalau membahas outfit Klitih tuh. Kalau di 2019 ke atas tuh udah mulai pakai celana kain, pakai sepatu. Helmnya juga udah nggak BMC, helmnya ke merek Carglass. Nah, motornya juga udah nggak pakai KLX, pakainya udah pakai motor Scoopy. Untuk fungsi dan kegunaan juga kurang tahu ya kenapa pakai motor Scoopy. Padahal motor Scoopy kan identik untuk cewek gitu loh, motor skutik-skutik santai kayak gitu. Malah dipakai untuk Klitih kayak ngapain kayak gitu loh. Dari cara mereka menunjukkan diri aja kalau di 2016, 2018, 2019 tuh beda sama yang 2019 sampai sekarang. Kalau yang awal-awal dulu 2016 sampai 2019, mereka tuh di jalan gelap nih. Terus ngelihat sama-sama kayak rombongan pemuda atau pemuda gitu diteriakin dulu. Cah ngendi mas? Kayak gitu. Terus kalau enggak diliatin stikernya, misal itu stiker dari geng rivalnya, itu langsung mereka serang. Nah, untuk dari 2019 ke atas, itu tuh nyasarnya juga udah mulai acak-acakan. Ada yang bapak-bapak, ada yang orang mau mancing tahu-tahu dibacok kan, lebih acak aja. Terus mereka juga nggak teriak, udah nggak menunjukkan dirinya tuh mau ngelitih kayak gitu loh. Jadi asal bacok kayak gitu. Mulai marak lagi Klitih itu setelah adanya COVID-19. Pada saat itu kan sekolah juga libur, terus pada sering kumpul malam, jaga malam kayak gitu kan, para pemuda itu. Nah, di usia yang masih labil, mereka pada ingin menunjukkan jati dirinya, pengen jadi wong sangar. Sangar ya aku wis tau baca wong. Nah, itu tuh mulai marak lagi adanya Klitih. Kalau kalian ngikutin Instagram yang sangat sangat populer di Yogyakarta, kamu belum dianggap orang Jogja kalau belum follow Merapi Uncover. Nah, di Merapi Uncover itu selama COVID-19 setiap malam tuh pasti ada aja berita Klitih. Pasti teman-teman juga yang asli Jogja udah pada tahu lah, sampai ada ronda di pinggir jalan untuk ngantisipasi Klitih kayak gitu kan. Adanya ronda tadi yang dilakuin bapak-bapak sama teman-teman pemuda kampung yang resah sama adanya Klitih itu tuh berdampak baik. Nilai Klitih di Jogja pada saat itu mulai turun karena udah tahu nih kalau wah di jalan kene ono bapak-bapak sing rondo, terus ning kene ono sing jaga ki. Nah, kayak gitu. Itu berdampak bagus banget. Terus mulai sekolah. Nah, udah mulai masuk sekolah lagi di 2022 itu tuh udah mulai turun lagi angka Klitih. Karena udah mulai ada kesibukan lah, ada yang para pelajar SMP, SMA itu udah mulai sekolah. Nah, kalau setelah 2022 sampai saat ini, Klitih itu marak terjadi di hari-hari libur. Misal di hari Sabtu, Minggu, kalau enggak waktu libur panjang semesteran. Nah, itu mulai marak terjadi adanya Klitih lagi. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang pada waktu semesteran anak sekolah nih, itu tuh diusahain jangan pulang malam-malam. Bayangin aja habis nugas, senang-senang sama teman-teman, tahu-tahu pulang-pulang dibacok sama orang. Wih, aku nggak membayangin sih, rumahku juga lumayan jauh nih kalau dari kampus. Lewat jalan Magelang lagi. Nah, Ring Road itu merupakan jalur para Klitih yang apa ya, bisa dibilang kayak jalur Gazanya para pelaku Klitih. Jadi buat teman-teman yang keluar malam, hindari jalan-jalan gelap sama hindari Ring Road. Kayak gitu daripada nyawa kalian yang menjadi
Target, aduh, nggak pengen sih kalau aku. Pesan buat teman-teman yang masih SMP, SMA, carilah kegiatan-kegiatan positif. Misal kalian teman-teman suka olahraga ya, olahraga lah, ada sepak bola, ada lari, ada renang. Kalian kan bisa berprestasi di bidang-bidang tersebut. Misal suka akademik ya, belajar ben pinter gitu. Buat teman-teman yang SMA, wis lah wis ora wayahe golek gleleng-gleleng, golek sangar-sangar. Teman-teman SMA tuh apa ya, dinikmati. SMA itu adalah masa-masa yang indah buat kumpul sama teman-teman, cari kegiatan-kegiatan positif. Kalian tuh udah mau menginjak ke perguruan tinggi, wis wayahe ora sangar-sangaran meneh, wis wayahe dadi wong sing berprestasi, terus dadi wong sing, ya siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya toh. Nah wis memikirkan gimana caranya kita bisa dapat uang, terus membanggakan orang tua. Nah itu tuh selalu diingat teman-teman yang masih SMA nih yang dengerin podcast ini, tuh harus jadi dipegang teguh lah. Ingat kalian tuh masih ikut orang tua, masih banyak lah yang dijalani ke depannya, kayak gitu sih. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin di podcast Kampung Halaman ini. Semoga diberikan keselamatan, diberikan kelancaran rezekinya, sama wis lah fokus berkegiatan positif. Soal salahnya ya mohon maaf, nek ono bener itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.